Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap menjalankan social distancing ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai vektor, yaitu mengenai garis dan bidang pada ruang berdimensi 3. Sekarang kita akan masuk kepada bidang pada ruang berdimensi 3. Pada geometri analitik kita sudah tahu bersama bahwa untuk mengetahui suatu garis, kita dapat menentukannya apabila kemiringan dan salah satu titik yang dilalui oleh garis tersebut diketahui. Sebenarnya bisa pula ditentukan apabila kita mengetahui dua titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sekarang untuk bidang pada ruang berdimensi 3. Nah, seperti halnya pada ruang berdimensi 2, kita dapat mengetahui bidang tersebut jika kemiringan dan salah satu titiknya kita ketahui. Suatu metode mudah untuk menggambarkan kemiringan adalah kita menentukan vektor tak nol yang disebut dengan vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang tersebut atau ortogonal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penggambarannya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi misalnya di sini kita mau cari persamaan dari bidang yang melewati titik ini, P0, X0, Y0, Z0, dan dia memiliki vektor tak nol N, A, B, C sebagai normalnya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, di situ ada P0, Z0, Y0, Z0, dan titik Px, Y, Z yang ini. Kemudian vektor P0P dia ortogonal terhadap N. Kalau dia ortogonal, seperti halnya yang sudah kita pelajari, maka dot produknya atau hasil kali titiknya sama dengan 0. Kemudian, vektor P0P itu sebenarnya komponen-komponennya adalah ini. X kurang X0, Y kurang Y0, Z kurang Z0. Sehingga berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari mengenai hasil kali titik, kita dapat tuliskan kembali menjadi bentuk seperti ini. Jadi ini berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan dot product. Dan di sini kita menyebutnya sebagai bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang. Contoh berikut adalah contoh di dalam menentukan persamaan normal titik suatu bidang. Jadi di sini ada suatu bidang, kemudian dia melewati titik ini 3, -1,7. Kemudian dia tegak lurus terhadap vektor N. Dengan menerapkan bentuk yang sudah kita pelajari tadi, kita substitusikan, nanti akan diperoleh hasil ini. Nah, sekarang ya, kita mengalihkan, kemudian mengeluarkan faktor-faktor yang sama. 4 kali X, 4 kali -3, 2 kali Y, 2 kali 1, -5 kali Z, -5 kali -7. Nanti kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, di mana D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak semuanya 0. Jadi nantinya kita akan peroleh 4X tambah 2Y kurang 5Z tambah 25. Jadi ini diperoleh dari sini ya. Nah, sekarang perhatikan teorema 3.5.1. Jika A, B, C, dan D adalah konstanta dan A, B, dan C tidak semuanya 0,
maka grafik dari persamaan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 adalah suatu bidang yang memiliki vektor N sama dengan A, B, C sebagai normalnya. Persamaan 3 AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 itu merupakan bentuk umum atau general form dari persamaan suatu bidang. Dan yang kita pelajari di sini linear, bukan yang non-linear. Karena kalau dalam bentuk non-linear, dia lain lagi. Sekarang coba perhatikan bukti untuk teorema tersebut. Jadi untuk membuktikannya, pertama-tama harus kita lihat bahwa berdasarkan yang diketahui, A, B, dan C tidak semuanya 0. Jadi tidak semuanya 0 berarti terdapat sekurang-kurangnya 1 yang bukan 0, sedangkan yang lainnya bisa 0. Nah, karena hal tersebut, maka kita bisa menggambarkan bentuk AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 sebagai bentuk ini. Jadi ini cuma di otak-atik dibawa ke dalam bentuk yang seperti itu. Sama saja sebenarnya dengan bentuk yang ini. Nah, kalau dia berbentuk seperti itu, berarti dia adalah bentuk normal titik dari suatu bidang yang melewati titik ini. Coba kalian cross check ya. Dengan tentunya N sama dengan A, B, C sebagai normalnya. Nah, sekarang jika A-nya yang sama dengan 0, maka kalau tidak B-nya yang tidak sama dengan 0, nanti jika kita melakukan modifikasi dari argumen di atas akan berlaku untuk kasus-kasus lain berikut ini ya. Sekarang perhatikan untuk sistem persamaan linear berikut ini. Solusi daripada sistem persamaan linear tersebut bisa saja dia tidak ada solusi, memiliki solusi yang tunggal, atau bisa saja dia memiliki solusi yang tak berhingga. Kalau kita gambarkan di dalam bidang XY, untuk gambarnya bisa saja dia berpotongan pada satu titik, bisa saja dia sejajar, dan bisa saja dia saling berimpitan untuk kedua garis tersebut. Nah, kita juga akan mendapatkan kasus tersebut untuk yang 3 dimensi. Jadi misalkan ini ada sistemnya ini. Nanti ada beberapa kemungkinan geometrik yang bisa terjadi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Untuk gambar A, dia sejajar semuanya. Persamaan pertama, kedua, dan ketiga sejajar. Kalau sejajar seperti halnya pada 2 dimensi, berarti dia tidak ada solusi. Jadi, kalau ada yang sejajar, maka dia tidak memiliki solusi di sini. Nah, untuk yang B, kalian perhatikan, di situ ada 2 bidang yang sejajar. Nah, dia tidak ada solusi. Nah, kemudian yang C, kalau kita perhatikan, 3 bidang tersebut itu tidak memiliki titik potong yang sama. Kalau seperti itu berarti dia tidak ada solusi juga. Nah, bagaimana dengan D? D itu berimpitan bidangnya. Ketiga bidang tersebut itu saling berimpitan. Nah, kalau hal ini terjadi, maka nantinya ada tak terhingga banyaknya solusi yang akan muncul.
Kemudian yang E. Yang E itu dia 3 bidang berpotongan pada satu garis. Dia seperti halnya buku. Bentukannya itu seperti buku yang dibuka, seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka dia juga tidak berhingga banyaknya solusi. Kasus F, coba kalian perhatikan. Nah, dari kasus F itu, kalian lihat ketiga bidang, dia berpotongan tepat pada satu titik di sini. Kalau kasus itu terjadi, maka dia memiliki satu solusi, ya. Nah, kalau yang G, 2 bidang berimpit. Nah, tapi sejajar dengan bidang ketiga. Ingat, kalau ada yang sejajar, maka dia tidak memiliki solusi. Sekarang yang H. Kalau kalian perhatikan, di situ ada 2 bidang yang berimpit, kemudian dia memotong bidang ketiga. Nah, kalau seperti itu juga. Nah, kalau seperti itu berarti dia tak berhingga banyaknya solusi. Jadi intinya di sini adalah kalau misalnya ada yang berimpit, berarti dia tak berhingga. Kemudian kalau dia sejajar, berarti tak ada solusi. Selanjutnya di sini adalah contoh 2. Jadi kita akan menentukan suatu persamaan bidang yang melewati 3 titik. Jadi contohnya di sini dia melewati titik P1, P2 sama P3. Kita bisa membawa bentuk tersebut ke dalam persamaan umum AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, sehingga menghasilkan bentuk ini. Nah, kalau kita nanti kita akan memperoleh hasil ini. Di mana D sama dengan T. Jadi kita bisa bebas di dalam menentukan nilai T di sini. Kalau di sini ditentukan negatif 16, nanti kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut ini. Jadi nantinya kalau kita memberikan nilai T yang lain akan diperoleh kelipatan dari persamaan. Jadi berapapun T-nya dengan T-nya tidak sama dengan 0 akan memberikan suatu persamaan yang benar dari bidang tersebut. Ini ada penyelesaian alternatif. Jadi karena P1, P2 dan P3 diketahui, nanti kita bisa membentuk vektor-vektor ini. P1 P2 dan P1 P3. Kemudian dengan melakukan cross product, nanti kita akan memperoleh titik ini. Kemudian vektor tersebut dia normal terhadap bidang tersebut. Kenapa demikian? Karena persamaan tersebut tegak lurus atau ortogonal baik terhadap P1 P2, baik terhadap vektor P1 P2 maupun terhadap vektor P1 P3. Nah, nanti dengan memasukkan ke dalam persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, nanti akan memperoleh nilai seperti ini. Jadi di sini dari 3 titik yang sudah kita ketahui, kita cari normalnya. Normalnya bisa kita tentukan dengan mencari vektor P1 P2 dan vektor P1 P3. Nanti kita akan menemukan normalnya di situ. Nah, setelah itu, setelah kita sudah menemukan normalnya, nanti kita akan bisa menemukan bentuk ini.
ini X0-nya diambil dari sini ya. Bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Jadi di sini disampaikan bahwa notasi vektor dia seperti halnya yang tadi, dia menawarkan cara alternatif yang berguna untuk menuliskan bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang. Sekarang coba perhatikan gambar 3.5.3. Nah ini. Jadi di situ misalkan ada vektor R x, y, z, kemudian dia dari titik asal ke titik P x, y, z. Titik asal ingat yang 0,0,0. Kemudian kita misalkan pula ada vektor R0. Nah dia dari titik asal ke titik ini. Nah sekarang ada vektor N A, B, C, kemudian dia vektor normal. Jadi dia adalah vektor normal terhadap bidang. Atau dalam hal ini dia bersifat ortogonal, tegak lurus. Nah selanjutnya vektor P0P itu sama dengan R kurang R0. Masih ingat kan pengurangan vektor itu seperti apa? Nah sehingga karena dia ortogonal, karena dia tegak lurus, vektor N-nya tegak lurus terhadap vektor P0P, yaitu yang berada di dalam bidang tersebut, maka kita bisa nyatakan dia dalam bentuk seperti ini. Dot produknya atau hasil kali titik itu sama dengan 0. Nah, bentuk itu disebut bentuk vektor dari persamaan suatu bidang. Nah, di sini ada contohnya. Jadi dia menggunakan. Nah, kemudian ini ada contoh. Nah, contohnya di sini N-nya itu adalah ini min 1,2,5, kemudian ini untuk vektor P0P sama dengan 0. Nah dari situ kalau bentuknya, dari situ kita dapat lihat bahwa persamaan vektor dari suatu bidang yang melewati 6, 3, negatif 4, dia tegak lurus terhadap vektor N ini, negatif 1,2,5. Nah sekarang kita akan masuk pada garis pada ruang berdimensi 3. Di sini kita akan melihat bagaimana memperoleh persamaan untuk garis pada ruang berdimensi 3. Bisa terjadi? Bisa. Jadi di sini misalkan garis L adalah garis pada ruang yang berdimensi 3, kemudian dia melewati ini. Kemudian dia sejajar vektor tak 0 V sama dengan A, B, C. Ya. Jadi kalau dalam gambar L itu terdiri dari titik-titik P, X, Y, Z. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dia sejajar dengan vektor V. Nah, nantinya jika terdapat suatu skalar T, vektor P0P itu akan sama dengan skalar T dikali vektor V. Kemudian sekarang kita tinjau dari komponen-komponennya. Vektor P0P kita dapat tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian vektor TV, V itu adalah A, B, C. Berarti dikalikan dengan skalar nanti akan menjadi TA, TB, TC. Nah kalau seperti ini nantinya berarti X kurang X0 sama dengan TA,
Y kurang Y0 sama dengan TB, Z kurang Z0 sama dengan TC. Sehingga kita bisa bawa ke dalam bentuk seperti ini. Nilai T-nya di sini itu bebas. Dengan kata lain, dia bervariasi antara negatif tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi parameter T dia berlaku untuk semua bilangan real ya. Dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Itu untuk nilai T-nya. Persamaan tersebut itu disebut dengan persamaan parametrik. Untuk L. Nah, ini ada contohnya. Jadi kita mau cari persamaan dari garis yang melewati titik ini dan sejajar vektor V. Nah, persamaan parametriknya nanti kita masukkan ke dalam bentuk tadi, nanti kita akan peroleh bentuk ini. Contoh berikut adalah perpotongan suatu garis dan bidang XY. Jadi contohnya ini ada bidang. Jadi contohnya kalian kasih masuk jarum ke kertas. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada suatu garis, kemudian dia berpotongan di bidang XY. Contohnya adalah ini. Tentukan persamaan-persamaan parametrik untuk garis L yang melewati titik P1 2,4, -1 dan P2 5,0,7. Yang A. Jadi pertama kita tentukan dulu vektor P1 P2. Itu seperti apa? Kemudian kita tahu bersama bahwa vektor tersebut sejajar dengan L. Nah, P1 2,4, -1 dia terletak pada L. Nah, nantinya kita akan peroleh persamaan parametrik ini. Nah, nanti garis tersebut dia akan memotong bidang XY ketika Z-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau Z-nya sama dengan 0, dengan memasukkan ke sini, nanti kita akan peroleh T-nya itu adalah 1/8. Jadi kalau berpotongan terhadap XY berarti Z sama dengan 0. Kalau dia berpotongan terhadap XZ berarti Y sama dengan 0 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi dengan memasukkan nilai T sama dengan 1/8 ke dalam persamaan ini, nanti kita akan peroleh X sama dengan 19/8, Y sama dengan 7/2 dan Z-nya sama dengan 0. Kali ini kita akan membahas mengenai garis perpotongan dua bidang. Jadi di sini misalnya ada bidang 3x tambah 2y kurang 4z kurang 6 sama dengan 0 dan x kurang 3y kurang 2z kurang 4 sama dengan 0. Nah, pertama kita bawa dulu dia ke dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini kita andaikan Z sama dengan T. Nah, nanti kita akan menemukan X sama dengan bentuk ini dan Y sama dengan bentuk ini. Sehingga nantinya kita akan memperoleh persamaan-persamaan parametrik. X sama dengan bentuk ini, Y sama dengan bentuk ini, dan Z sama dengan T, di mana T-nya dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga. Saat ini kita akan masuk ke dalam bentuk vektor dari persamaan garis. Jadi di sini perhatikan gambar ini ya. Kemudian di situ ada vektor R. Ingat, dia dari mana? Dia dari titik asal ke Px, Y, Z. Dari sini, sini. Kemudian dia dari titik asal dari sini. Titik asal ingat
titik asal 0,0,0 ke sini, ke titik P, X, Y, Z. Kemudian ada R0, dia dari titik asal ke P0. Jadi dia dari sini ke sini. Kemudian dimisalkan di sini ada vektor V, A, B, C. Kemudian vektor V sejajar dengan yang ini. Ini sejajar. Jadi ingat, kalau sejajar berarti bisa seperti itu. Sehingga rumus 6 yang tadi kita dapat tulis kembali menjadi bentuk seperti ini. R kurang R0 sama dengan TV. Dan kita tulis kembali, nanti akan berbentuk seperti ini. Dengan T dari negatif tak hingga sampai ke positif tak hingga, dan itu disebut dengan bentuk vektor dari persamaan suatu garis. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Suatu garis sejajar dengan suatu vektor yang diketahui. Nah, di sini ada persamaan. Persamaannya ini. Nah, dari situ kita bisa tentukan, oh dia melewati titik negatif 2,0,3. Kemudian dia sejajar dengan vektor V 4,-7,1. Cukup mudah bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam masalah-masalah yang menyangkut dengan jarak. Jadi masalahnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, menentukan jarak antara titik, misalnya titik di sini, dengan bidang. Kemudian yang kedua adalah menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, sebenarnya kedua masalah ini saling berkaitan. Jadi jika kita dapat mencari jarak antara suatu titik dan suatu bidang, maka kita pasti akan bisa mencari jarak antara dua bidang yang sejajar. Jarak antara salah satu bidang dan suatu titik P0 yang terletak pada bidang lain tentunya. Tetapi dia ada syaratnya. Coba kalian perhatikan ini. Vektor yang nanti terbentuk dia harus tegak lurus. Sekarang kita masuk ke dalam teorema. Jarak antara suatu titik dan suatu bidang. Jarak antara titik P0X, 0Y0, Z0 dan bidang AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 adalah ini. Mengapa ada tanda mutlak? Karena jarak tidak pernah negatif. Pembuktiannya menggunakan pembuktian proyeksi ortogonal. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia di sini yang dipakai harus yang tegak lurus atau yang ortogonal. Jadi harap diperhatikan untuk pembuktiannya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ada titik 1,-4,-3. Kemudian kita mau tentukan jarak dengan ini. Jadi kita susun dulu menjadi bentuk seperti ini sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, nanti akan diperoleh nilai ini. Sekarang kita mau menentukan jarak antara bidang-bidang yang sejajar. Dengan bidang-bidang ini,
Nah, kemudian kita mau tentukan jarak antara kedua bidang tersebut. Nah, di dalam menentukan jaraknya kita bisa menentukan sebarang titik. Ya, sebarang titik. Kita bisa ambil sebarang titik. Selanjutnya kita masukkan. Nah, kalau rulesnya bisa sebarang titik, kalian bisa ambil sebarang titik. Dan yang paling gampang adalah yang mengandung unsur 0. Ya. Nah, di sini kita mengambil Y sama dengan Z sama dengan 0. Nah, sehingga kita akan memperoleh X yang sama dengan 0, ya kan? Nah, dengan menggunakan bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan memasukkannya ke dalam rumus, nanti kita akan memperoleh jaraknya sama dengan 1/6. Nanti kalian akan dapat lebih paham mengenai bentuk ini di dalam latihan-latihan soal yang nantinya akan saya kirimkan ya. Oke, sampai di sini percobaan kita. Sekian dan terima kasih.